Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, penjualan hewan kurban di sejumlah kota di Indonesia mulai ramai didatangi pembeli dan menjamur di sejumlah titik. Adapun pemerintah setempat turut menghimbau masyarakat agar memilih hewan kurban seturut dengan standar kesehatan dan kelayakan untuk disembeli ketika Hari Raya Idul Adha mendatang. Lalu bagaimana penjualan hewan kurban jelang perayaan Idul Adha? Sudah bergabung bersama kami ada jurnalis Metro TV Satrio Adi di Surabaya, Edi Sembiring di Medan. Kita akan ke Satrio terlebih dahulu. Satrio, bagaimana penjualan hewan kurban di Surabaya? Apakah sudah mengalami peningkatan signifikan? Ya, Valeri, jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, penjualan hewan kurban di kawasan Mer, Surabaya ini mulai menggeliat. Di mana di salah satu lapak di kawasan Mer, Surabaya ini bahkan hewan kurban yang tersisa hanya tinggal 3 ekor saja. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan penjual hewan kurban di kawasan Mer nih, dengan Mas siapa, Mas? Dengan saya Imam, Mas. Mas Imam, boleh lihat hewan kurban yang paling depan ini nggak? Kayaknya cukup unggul nih, Mas, yang ini nih. Ini hewan kurban sapi jenis apa nih, Mas? Boleh Ini jenis sapi Madura, ras asli Madura yang ini. Ras asli Madura. Dijual dibanderol harga berapa ini, Mas? Kalau yang ini kemarin laku di angka 26 juta. Terus ini maskot, salah satu maskotnya lapak saya Gani Farm itu laku di angka 35 juta. Nah, kalau di lapaknya Mas Imam sendiri tuh udah berapa hewan kurban yang telah terjual hingga hari ini, Mas? Hingga hari ini kurang lebih di angka 75 ekor. Tersisa berapa ekor lagi, Mas? 3 ekor lagi. 3 ekor lagi. 3 ekor lagi. Oke, ini dijual kemana aja nih, Mas? Ini rata-rata warga sekitar Surabaya lah. 60%, yang 40% warga Sidoarjo, Gresik. Kalau harga hewan kurban pada tahun ini naik atau normal, Mas? Kalau untuk harga untuk saat ini signifikan sekali, 3 sampai 4 juta per ekor, iya. Tapi tetap laku ya, Mas? Alhamdulillah tetap laku. Nah, Mas boleh dijelaskan tips dan triknya untuk memilih hewan kurban yang sehat dan segar? Nomor 1 kita lihat itu bisa dikatakan cukup umur dulu. Untuk sapi 3 tahun kurang lebih. Terus untuk kepoelannya, istilah syariatnya juga. Terus langkah selanjutnya pasti dikarantina, diurus untuk SKKH surat kesehatan. Alhamdulillah kemarin kesini untuk para dinas kesehatan, alhamdulillah sehat semua. Bahkan dikasih itu belangko itu. Oke. Telah diperiksa kesehatan hewan ya? Benar. Nah, kalau untuk harapannya di Idul Adha tahun ini sendiri seperti apa, Mas Imam? Untuk tahun ini berharap semua teman-teman lapak hewan kurban di Surabaya dan sekitarnya khususnya sama-sama selamat, artinya jauh dari sakit, jauh dari angka kematian untuk yang pedagang-pedagang itu, hewan-hewan kurbannya itu. Baik, terima kasih banyak atas waktunya, Mas Imam. Sukses, Mas. Amin. Nah, Valeri, memang di lapak di kawasan Mer, Surabaya ini penjualan mulai menggeliat, di mana meskipun Hari Raya Idul Adha baru jatuh pada hari Rabu mendatang, namun beberapa lapak di kawasan Mer, Surabaya ini sudah hampir laku semua hewan kurban yang dijual. Dan ada pun beberapa tips dan trik untuk memilih hewan kurban yang sehat adalah hewan kurban yang juga telah diperiksa kesehatannya dan juga telah dikarantina. Valeri. Baik, dari Satrio di Surabaya kita beralih ke Edi Sembiring di Medan, Sumatera Utara. Edi, selamat siang. Bagaimana dengan penjualan hewan kurban di Medan dan apa yang dilakukan agar para hewan kurban ini tidak tertular penyakit? Selamat siang Valeri dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di salah satu tempat penjualan hewan kurban yang berada di kawasan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Dan dari pantauan kami, pembeli cukup ramai yang datang ke sini untuk memilih secara langsung hewan yang akan dikurbankan pada perayaan Hari Idul Adha nanti. Di lokasi tempat penjualan hewan ini tersedia berbagai jenis sapi dan juga kambing yang tersedia dengan berbagai harga dan juga bobot yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk sapi, harga termurah dibanderol sekitar Rp13.500.000 dengan bobot sekitar 60 hingga 70 kg. Sedangkan sapi dengan ukuran paling besar dijual mencapai Rp38 juta dengan bobot sekitar
150 hingga 200 kg. Sementara untuk kambing harga termurah berkisar sekitar Rp2.200.000 dengan bobot 10 hingga 12 kg. Adapun kambing terbesar dijual dengan harga mencapai Rp7 juta dan memiliki bobot hingga 50 kg. Di tengah meningkatnya aktivitas penjualan, kondisi kesehatan yang menjadi hal paling diperhatikan. Pedagang secara rutin memeriksa kondisi ternak untuk memastikan hewan yang dijual layak dijadikan kurban. Pemeriksaan dilakukan untuk mengantisipasi penyakit mulut dan kuku atau PMK yang sempat menyerang ternak di sejumlah daerah di Indonesia. Petugas memastikan tidak ada hewan yang menunjukkan gejala seperti luka pada mulut, air liur berlebihan, pincang, maupun penurunan nafsu makan. Selain pemeriksaan fisik, kebersihan kandang juga terus dijaga. Area kandang dibersihkan setiap hari agar kondisi tetap higienis dan ternak tidak mudah terserang penyakit. Pedagang juga memberikan vitamin dan pakan berkualitas untuk menjaga kondisi ternak tetap baik hingga hari penyembelihan. Pemirsa, meski penjualan mulai meningkat menjelang Idul Adha, pedagang menyebut jumlah pembelian tahun ini belum sebanyak tahun lalu. Hingga saat ini tercatat sekitar 42 ekor sapi dan 28 ekor kambing telah terjual. Pedagang mengatakan penjualan hewan kurban tahun ini mengalami penurunan sekitar 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga sapi yang mencapai Rp1 juta per ekor akibat meningkatnya biaya pakan, transportasi, dan juga perawatan hewan ternak. Meski demikian, pedagang tetap optimis penjualan akan meningkat dalam beberapa hari menjelang Idul Adha karena banyak masyarakat yang memilih membeli hewan kurban mendekati hari penyembelihan. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Valeri. Dari Edi Sembiring, kita juga akan berbincang dengan Tia Iskandar yang akan melaporkan dari Jakarta. Tia, selamat siang. Apakah sudah ramai penjualan hewan kurban di Jakarta dan bagaimana pencegahan penularan penyakit bagi sapi dan juga kambing di Jakarta? Ya, selamat siang Valeri dan juga pemirsa. Di Jakarta saat ini sudah ramai lapak-lapak penjualan hewan kurban untuk menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Salah satunya di kawasan Joglo, Jakarta Barat, tempat kami melaporkan saat ini. Dan kemudian terkait dengan pencegahan beragam penyakit bagi hewan kurban seperti kambing dan juga sapi. Kalau di Jakarta dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian ini sudah memperketat pengawasan lalu lintas kurban yang akan masuk ke wilayah DKI Jakarta. Yang mana hewan-hewan yang akan memasuki wilayah Jakarta ini wajib memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari daerah asal. Nah, itu yang pertama, Valeri. Kemudian yang kedua, nantinya dari dinas terkait juga akan memeriksa kembali hewan-hewan yang ada di lapak-lapak untuk melihat tanda-tanda klinis. Nantinya akan ada tim yang berisikan dokter hewan, kemudian juga para medis dan pihak lain yang akan memeriksa tanda-tanda klinis dari hewan-hewan yang akan dijual untuk kurban. Apakah ini sudah benar-benar terbebas dari penyakit seperti misalnya dari penyakit antraks yang dapat menular ke manusia, kemudian juga ada penyakit mulut dan kuku atau PMK yang dapat menular ke sesama hewan. Lalu juga ada penyakit kulit yang sedang marak terjadi pada hewan-hewan ternak, yakni lumpy skin disease yang akan nanti diperiksa oleh tim terkait. Dan saat ini kami ada di kawasan Joglo, Jakarta Barat, di mana saya akan tunjukkan kepada pemirsa Metro TV, dapat dilihat di belakang ini ada sejumlah hewan kurban seperti sapi dan juga kambing yang kalau kita lihat ini ukurannya memang bervariasi ya, namun dapat dikatakan untuk hewan-hewan ini cukup berisi badannya, Valeri dan juga pemirsa. Dan sementara untuk kambing juga dari tadi saya memperhatikan bahwa kambing-kambing ini cukup gesit, yang mana ini seharusnya dapat menjadi salah satu indikator kesehatan dari hewan-hewan kurban dikarenakan hewan-hewan ini memiliki kebugaran yang baik. Namun apakah dengan tanda kebugaran tadi dapat dikatakan hewan ini benar-benar sehat, dan juga apakah untuk di lapak ini sudah diuji dan juga diperiksa secara klinis? Saya akan langsung tanyakan kepada pemilik lapak. Di sini sudah bersama kami ada Pak Trisno. Assalamualaikum Pak Trisno, selamat siang. Selamat siang Metro TV. Ya, Pak Trisno, ini kita lihat ya kambing dan sapinya kan seperti ini sehat-sehat ya, pada aktif juga, dan tentunya masyarakat ingin membeli hewan kurban yang sehat. Tapi kalau di lapak Bapak nih, apakah sudah ada pemeriksaan kesehatan dan apakah juga sudah mengantungi suratnya, Pak? Sudah. Ini surat izin dari daerah setempat yang sapi dari ternak Banyumas ya. Dari para peternak Banyumas sampai sini 1 minggu, 2 minggu kemarin ini udah dicek lab, darahnya udah diambil kayak gini nih. Ini udah ada penang nih tuh.
Nah, ya ini agresif banget, ini udah sehat semua ini. Ya ini sehat, di matanya sehat, mulut sehat dan udah layak korban. Sudah keluar dari dokter dinas Jakarta Barat ini, hasil tesnya sehat semua. Ini Alhamdulillah. kalau kita lihat di atas sudah ada ya Pak ya, surat keterangannya telah diperiksa yang dikeluarkan baru kemarin tanggal 20 Mei. Artinya ini sudah sehat. Nah, kemudian Pak, tanda kesehatan lainnya Pak untuk orang-orang awam misalnya seperti saya, kemudian juga pembeli lain yang akan membeli hewan. Ini apa saja sih Pak selain tadi matanya, kemudian juga bulunya? Kakinya juga dilihat gitu, kakinya dilihat. Ininya postur dan gemuk sehat itu kambing sapi-sapi saya itu. Jadi udah dapat izin lah, udah diperiksa semua gitu. Oke, baik Pak. Kemudian untuk range harganya nih, saat ini di kisaran berapa Pak? Kisaran dari yang 5 kintal ini sekitaran 33 karena ada kenaikan dari yang tahun kemarin 2025 ada kenaikan sekitar 3 sampai 4 juta satu ekor begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Trisno atas waktunya. Semoga ramai nih pembelinya ya menjelang Hari Raya Idul Adha. Terima kasih Pak Trisno. Dan Valeri dan juga pemirsa, itulah tadi ya perbincangan kami dengan pemilik lapak yang menyatakan bahwa hewan-hewan ini seluruhnya telah diperiksa. Dan saat ini juga nih kambing di belakang saya kalau dilihat ya gesit tidak bisa diam. Dari tadi nih loncat-loncat terus Valeri dan pemirsa sampai HP saya ini jatuh nih sebentar. Oke, jadi dengan diperiksanya hewan-hewan ini akan memastikan terhindar dari berbagai macam penyakit yang berbahaya yang dapat menular ke manusia dan juga ke sesama hewan. Sehingga nantinya Anda dapat merasakan rasa aman dan juga nyaman tanpa khawatir hewan ini nanti akan sakit menjelang Hari Raya Idul Adha. Sementara demikian, Valeri kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Tia Iskandar. Sebelumnya ada rekan Edi Sembiring dan juga Satrio Adi. Selamat kembali bertugas teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.